Oke, jadi kalau misalnya my friends perhatiin, kemarin itu jauh lebih stabil dibandingkan, kemarin lusa ya, di mana kalau misalnya my friends perhatikan, indeksnya tanda kutip mengalami pola yang sama di kemarin lusa, tapi, tingkat goncangannya berbeda signifikan ya, dan beberapa saham yang kita coba observasi itu sudah mulai bergerak di zona hijau, bahkan kalau toh pun mengalami penurunan, penurunannya tidak sesignifikan di kemarin lusa. Jadi ini adalah suatu sinyal yang bagus sebenarnya dan ini menunjukkan bahwa IHSG-nya ini mulai stabil. Dan kalau misalnya my friends perhatikan juga dari saham-saham penggerak indeksnya kita sudah mulai melihat lagi pergerakannya ya. Jadi saham-saham yang konglomerasi dan juga ada saham blue chips meskipun blue chipsnya itu masih diwakilkan sama Telkom ya. Jadi yang bisa dibilang mesinnya itu masih jalannya datangnya dari saham-saham konglomerasi. Jadi apa yang terjadi dengan saham-saham konglomerasi ini impact-nya sangat besar sekali terhadap IHSG, suka atau tidak suka. Makanya kita bilang IHSG ini new normal ya. Jadi mau nggak mau ya kita harus adaptasi dengan keadaan yang baru saat ini. Nah, beberapa hal yang kalau misalnya my friends perhatikan, pertama dari sisi global tidak ada sesuatu yang baru. Terus juga kalau kita lihat keadaannya baik pasar Amerika, Eropa, dan juga Asia ini tergolong kondusif melanjutkan perdagangan beberapa hari terakhir ini. Jadi mengindikasikan cuaca di luar Indonesia ini cukup cerah lah ya kalau kita boleh bilang. Jadi kalau ataupun ada goncangan datangnya dari dalam negeri nih. Dan sejauh ini dari globalnya tidak ada sesuatu yang sifatnya ke arah negatif. Justru melihat dari keadaan ini arahnya lebih ke arah momentum positif. Nah, dari sisi dalam negerinya sendiri yang menjadi beberapa saham yang kita observasi ya kemarin ya kalau misalnya my friends nonton di episodenya Tiger Insights itu ada cuan sama CDIA ya. Jadi kalau misalnya tanya kenapa merhatiin yang malah cuan bukan ngeliatin yang lain gitu loh. Kenapa fokusnya sama saham-saham ini? Karena beberapa waktu terakhir ini kita coba lihat ketika saham ini mengalami pelemahan itu akan ngedrag beberapa saham yang lain. Ya, pasar itu kadang-kadang pergerakannya emang bisa berubah-berubah ya dinamis ya my friends. Cuma emang kita lihat sentralnya atau apa pusatnya kemarin itu ketika cuan sama CDI-nya itu membaik, hampir semuanya juga ikut mengalami perbaikan ya. Jadi ini cukup menarik nih beberapa hari terakhir ini. Nah, ketika kemarin kita melihat dari sisi pergerakannya ekspektasi kita, kemarin itu kalau my friends nonton, kita lihat ada transaksi yang cukup besar tapi terjadi di harga bawah, itu yang kemarin kita katakan. Dan kemarin terjadi lagi tapi daya volatilitasnya tidak sesignifikan kemarin. Dan ini berarti dengan apa yang kita bahas kemarin sejalan nih my friends. Jadi kalau my friends berekspektasi pasar yang mulai stabil dilihat dari beberapa observasi di beberapa saham ini terlihat arahnya ke arah sana. Dan juga yang kalau misalnya my friends harus lihat bahwa salah satu penggerak market atau IHSG itu adalah DSSA kemarin juga mengalami pergerakan yang positif dan kalau ini berlanjut otomatis IHSG-nya akan cenderung jauh lebih stabil lagi atau mungkin kita udah bisa berharap IHSG mulai hijau lagi ya meskipun kemarin itu sempat hijau tapi ditarik jadi merah lagi my friends dan merahnya pun tipis ya. Jadi secara keseluruhan, lihat dari global, lihat dari pergerakan dalam negerinya, beberapa sampel kita yang kita coba observasi itu sudah mulai membaik. Ya ekspektasinya setelah beberapa waktu terakhir ini volatilitasnya cukup tinggi, ekspektasinya IHSG bisa segera berada atau bergerak ke zona hijau lagi nih my friends. Dan ekspektasinya bisa rebound yang cukup kencang ya kalau melihat dari beberapa waktu terakhir ini. Jadi kita bisa tinggalkan si IHSG ini ketika dia mulai stabil, market itu akan mulai fokus lagi. Dia akan balik ke settingan awal lagi. Jadi untuk saham-saham konglomerasi kita akan monitoring mengenai potensi masuk ke global index-nya, terus juga mengenai aksi corporate action-nya itu yang akan menjadi tema yang akan berjalan seperti settingan awal lagi my friends ya. Perusahaan-perusahaan yang punya growth story kita akan lihat impact-nya ketika rilis laporan keuangan. Ingat ya my friends, ini sampai akhir Oktober akan banyak yang rilis laporan keuangan, jadi akan banyak yang mewarnai pergerakan dari bursa juga dan juga saham-saham yang memang punya potensi corporate action nih, ini akan mewarnai beberapa waktu ke depan.